Berlatar di Rusia pada 1 Mei 1957, seluruh pekerja merayakan Hari Buruh Internasional di pelabuhan Sungai Kazan. Salah satunya adalah Mikhail Devyatayev atau sering dipanggil Miska. Dia merupakan mekanik perbaikan kapal yang memiliki seorang istri dan kedua anak. Di sanalah ia bertemu dengan pria tua yang sangat ia hormati, namun ia mendapat perlakuan yang sebaliknya. Pria itu memakinya sebagai pengkhianat yang tak pantas hidup, sementara putranya yang tewas 12 tahun silam adalah pahlawan pemberani. Adegan mundur 13 Juni 1944 di front Ukraina pertama, ketika Miska dan sejumlah penerbang Rusia bertempur melawan Jerman. Untuk beberapa saat ia berhasil menguasai udara dan menjatuhkan Jerman dengan bidikan yang sempurna. Namun ketika kedua temannya ditembak jatuh, formasi pun berubah hingga ia membawa jet tempur yang menukik di area sungai. Dengan keahlian seorang penerbang profesional, ia mengudara dengan aman setelah menghancurkan satu lagi pesawat musuh. Disitulah ia mengerahkan kekuatan tanpa memberikan musuh celah untuk membalas, hingga puing pesawat Jerman menghantam badan pesawatnya. Api pun cepat menyambar dan bisa membakarnya, hingga temannya memerintahkan ia untuk melompat sesaat sebelum pesawat meledak. Setelah mendarat, nasib sial menimpanya karena Miska jatuh di daerah kekuasaan Jerman. Ia pun tergabung oleh bala tentaranya dan berusaha untuk melawan meskipun pada akhirnya tertangkap. 1 bulan kemudian, Miska dipindahkan ke kamp pelatihan untuk setiap pilot yang ditangkap. Di sana ia bertemu dengan Larin, teman satu penerbang yang kini menggunakan seragam Jerman dengan bangga. Pertemuan itu juga membuat ia sangat tak menyangka, lantaran menurut kabar dari ayahnya, Larin telah tewas secara terhormat. Namun ternyata ia masih hidup dan memilih jalan lain dengan mengkhianati negaranya. Bahkan saat Miska mengajaknya kabur dari sini, Larin menolak karena merasa hidup barunya nyaman dengan bayaran yang tinggi. Мастеров своего дела. Если шибко захочешь, не взлетишь. Чего? А Файзор семья. Мне отец не простит. Berdasarkan pengabdiannya terhadap Ibu Pertiwi, Miska pun melancarkan aksi melarikan diri bersama teman-temannya. Tetapi jelas hal itu sangat tidak mudah karena Larin dan tentara Jerman kembali menangkapnya. Lantas Larin pun berkata akan menjamin keamanan di depan komandan Jerman jikalau ia mau mengaku bahwa hanya ingin menangkap pilot yang ingin melarikan diri. Tak hanya itu, Larin juga menunjukkan bahwa ia memiliki kedudukan yang tinggi dengan menembak salah satu temannya sampai terbunuh. Sebagai hukuman karena telah merencanakan pelarian sekaligus menolak bantuannya, Miska harus melakukan kerja paksa sambil menunggu waktu eksekusi mati. Ia pun ditawarkan sebuah identitas baru oleh tukang cukur penjara agar dipindahkan ke kamp lain dan tetap melanjutkan hidupnya. Di sana juga ia masih punya kesempatan untuk kabur dengan pesawat, meskipun camp tersebut sangat mustahil bisa dilewati. Dengan identitas baru bernama Nikitenko, Miska bergabung dengan puluhan tahanan lain yang dibawa ke Pulau Usedom, tempat fasilitas pengujian rahasia Jerman berada. Ia pun berkenalan dengan teman pertama yang bernama Fatih, tahanan yang telah lama mendekam terlihat dari tubuhnya yang kurus kering. Bukan hanya itu, ia juga melihat banyak tahanan kelaparan yang kekurangan gizi, hingga sepotong roti pun diperebutkan karena sangat berarti. Malam pertama berada di sana, mereka tidur beralaskan kasur tipis di sebuah ruangan kotor secara beramai-ramai. Pagi harinya mereka harus bangun dengan alarm penyiksaan dan diberikan makanan sisa sejak beberapa hari yang sudah tak layak untuk dimakan. Mereka pun dikumpulkan untuk mendengar pidato dari komandan Jerman. Ada pula tahanan Rusia yang menjadi kaki tangannya. Mereka bernama Willy dan Sokolov yang bertugas mengabsen sekaligus memberi penyiksaan. Saat itulah Miska lupa dengan nama samarannya, hingga Sokolov menandainya sebagai orang yang mencurigakan. 21. Я тебя запомнил, Никитенко. Ketika malam hari, seluruh tahanan berkumpul untuk menyanyikan sejenis lagu kebangsaan Jerman. Namun tiba-tiba sebuah rudal jatuh tepat di sana hingga ledakan menimbulkan banyak korban jiwa. Lantas mayat-mayat dijajarkan seolah tak ada harganya, dan yang luka-luka dipaksa berjalan menuju ke rumah sakit. Bahkan Miska menemukan Fatih menjadi korban yang masih hidup, namun digabung dengan sejumlah mayat karena kondisinya telah sekarat. Ia pun memutuskan kembali mengecek kondisinya dikala semua tahanan sedang tertidur, di mana meski salju mulai menyelimuti wajahnya yang hampir hancur, Fatih masih sanggup berucap tentang nama Korsa dan berkata bahwa Miska akan menggantikannya untuk menemui teman-temannya. Коржа.
Maka setiap absen yang dilakukan, ia tak pernah lupa untuk selalu mencari nama yang disebutkan oleh Fatih. Ia juga mencoba bertanya lewat beberapa tahanan, tetapi tak ada satupun dari mereka yang mengenalnya. Hingga saat seluruh tahanan bekerja membangun jalur kereta, ia mendengar percakapan yang menyebut nama Korsa. Disitulah ia mengetahui ada sebuah perahu yang disembunyikan tahanan untuk melarikan diri. Berikut juga fakta bahwa sekolah berada di pihaknya. С нами, Соколов. Selama beberapa waktu mereka selalu mencuri kesempatan untuk membahas cara pelarian. Namun karena laut beresiko diketahui kapal Jerman, Miska menyarankan agar membajak pesawat dan menceritakan latar belakang yang merupakan letnan senior pengawal dari resimen tempur Rusia. Untuk mempermudah rencana tersebut, Sokolov mempekerjakan Miska dan teman-teman di area bandara, di mana dari hasil pemantauan mereka, situasi aman ketika jam makan siang karena penjagaannya satu yang bernama Tuan Klaus. Mereka juga hanya memiliki waktu 180 detik lantaran patroli selalu dilakukan setiap 3 menit. Лим, пауза. Так, Шон, 180 секунд. Начали. Это самолет. Perhitungan pun dimulai sambil memikirkan cara untuk membunuh. Berikut juga membagi tugas agar siap tepat waktu. Semua hal itu disusun sedemikian rapi. Namun Miska lupa bahwa pesawat ini bukanlah jet tempur, melainkan jenis pembom yang menggunakan bahasa Jerman. Oleh karena itu Korsa memiliki ide lain untuk pergi ke hutan dan mengecek bangkai pesawat yang sama persis dengan yang akan mereka terbangkan. Setelah itu sekolah membawa mereka ke lokasi tersebut untuk bekerja seperti biasa. Ia membuat alasan agar Miska pergi mencari kayu bakar, padahal masuk ke runtuhan pesawat untuk mencari kode informasi yang tertempel. Namun di tengah proses pencarian, Tuan Klaus menyadari bahwa Miska belum muncul dan memutuskan mencarinya. Tanpa sengaja, ia pun menjatuhkan salah satu benda hingga menimbulkan suara. Ist wer hier? Semenjak saat itu, Miska dan teman-temannya mulai menghafal bagian pesawat di sela-sela aktivitas mereka. Meski pada dasarnya, Jerman sekalipun butuh waktu setengah tahun untuk mempelajari ini semua. Mereka juga mendapat info bahwa perahu yang sempat disembunyikan terbongkar oleh komandan Jerman, sehingga Willy diperintah untuk mencari tahu dalangnya. Kemudian ketika Miska masih menghafal, ia tak menyangka akan melihat Larin tanpa atribut Jerman yang sebelumnya dipakai, di mana pertemuan itu membuatnya kembali mengajak bergabung dalam rencana pelarian. Namun Larin masih bersikeras menolak dan mempengaruhi pikirannya sampai hafalannya terganggu. Жалко, что не любит. Здесь я не справлюсь. Справишься. Топлит насос. Нет. Да нет, я не мог по-другому. Индикатор. Ты что? Keesokan harinya mereka kembali bekerja di bandara karena berniat terbang pada hari ini. Rencana pun dimulai dengan mengalihkan perhatian Tuan Klaus selagi Korsa bersiap menyerang dari belakang. Namun tiba-tiba Rusia menjatuhkan rudal hingga sejumlah tempat dibuat hancur lebur. Beruntungnya, hanggar yang menjadi tempat pesawat berada hanya kejatuhan bom yang masih bisa dijinakkan. Hal tersebut membuat Miska mengajukan dirinya untuk menghentikan dengan dalih hanya ingin diberi makanan tambahan. Ia yang memang berpengalaman mengenai jenis-jenis peledak mulai mencari cara bermodalkan keyakinan dan bantuan dari teman-temannya. Hingga akhirnya suasana tegang pun berhenti ketika bom itu benar-benar digagalkan. Аккуратненько. Это усиленный офицерский боек. За мной. Setelah mendapatkan makanan double sebagai bayaran atas kerja kerasnya, Willy menyerangnya karena menganggap perbuatannya adalah suatu hal yang salah. Ia juga merendahkan rencana pelarian yang mustahil hingga Miska pun lepas kendali sampai membunuhnya. Atas pembunuhan yang dianggap melanggar disiplin dan ketertiban, Miska mendapat hukuman dengan cara dicambuk berkali-kali, meskipun ia telah menyelamatkan aset Jerman yang bernilai tinggi. Genug, Sokolov. Убьют. Они его убьют. Tak lama kemudian, komandan memberikan Larin tugas mencari pilot tahanan yang diselundupkan tukang cukur di kem-kem tertentu, di mana ia tak bisa menolak tugas itu karena diancam akan membocorkan pengkhianatannya kepada sang ayah. Sementara itu Miska pun kembali tersadar setelah tubuhnya remuk dan penuh dengan lebam. Ia susah payah bangkit dibantu oleh teman-temannya dan percaya bahwa semua dari mereka pasti akan merayakan kemenangan di lapangan merah.
Untuk itulah mereka lanjut bekerja sambil menghafal tugas masing-masing. Karena siang ini juga mereka akan melancarkan pelarian yang sempat tertunda. Namun 1-2 jam menuju waktu makan siang, mereka melihat Gestapo datang bersama orang yang sangat Miska kenali. Замучились, он меня узнает. Братцы, бежать надо сейчас. Perasaan was-was pun bercampur dengan rasa takut ketika Larin mulai berkeliling mengecek satu persatu tahanan, di mana salah seorang temannya rela berkorban demi lanjutnya misi mereka dengan cara menyerang Larin hingga mereka mengubah formasi barisan. Haben Sie gefunden, wonach Sie suchen? Nein. Lolos dari sana, mereka kembali melanjutkan pekerjaan di bandara tepat ketika jam makan siang. Aksi pelarian pun dimulai dengan membunuh Tuan Klaus dan berhasil menyembunyikan mayatnya. Bahkan, Miska juga mengajak beberapa tahanan yang memergoki perbuatan mereka sambil mempercepat pergerakan meski keadaannya masih sangat lemah. Selagi mereka berkutat dengan segala persiapan, Larin mendengar cerita dari sang komandan bahwa seorang tahanan rela menjinakkan bom yang tersangkut di pesawat Jerman. Hal itu sukses membuatnya mengingat satu nama dan memutuskan memutar balik menuju ke penjara. Sementara itu mereka berhasil menyalakan mesin pesawat sekaligus melewati berbagai kesulitan yang tak terduga. Sampai-sampai pesawat mulai melaju tanpa disadari oleh pasukan Jerman. Namun ketika Miska bersiap mengudara, pesawat tak mampu terangkat dan tetap melaju mencapai penghujung landasan. Setelah berbagai drama yang terjadi, Larin beserta komandan tiba di bandara untuk mencegah mereka. Karena di pesawat terdapat peta lokasi rudal Jerman berada. Ketika itulah Sokolov kembali mengecek kunci yang mungkin menghalangi roda. Hingga ia menemukan pasukan Jerman yang semakin mendekat dan melakukan pengejaran. Sontak saja itu membuat Miska nekat melanjutkan pesawat melawan arah angin. Sampai mereka benar-benar meninggalkan landasan. Ketika telah mengudara, perjuangan belum selesai karena tuas pesawat tak bisa dikendalikan, di mana pesawat terangkat secara vertikal dan terjun bebas tanpa bisa dicegah. Keadaan itu membuat Miska kembali mengingat ajaran Larin sebelumnya dan berhasil mengangkatnya saat pesawat hampir menghantam lautan. Tak hanya itu, hambatan kembali terjadi saat sambungan komunikasi terhubung dengan suara Larin, disusul oleh kemunculan pesawat yang mengejar. Maka Korsa yang bukan seorang penembak terpaksa ditempatkan di sana untuk melawannya. А мы с тобой мертвецы! Дай ему зайти в ход. Подача топлива. Usai bentrokan senjata yang sengit, posisi mereka diuntungkan ketika seluruh amunisi Larin habis. Mereka pun melancarkan serangan tanpa henti sampai salah satu peluru berhasil tepat sasaran. Di sanalah Miska berhasil tiba di garis depan Rusia dan menawarkan Larin untuk kembali pulang bertemu ayahnya. Namun Larin menolak ajakannya lantaran takut pengkhianatannya hanya akan mempermalukan keluarga. Ia pun tetap pada niat awalnya untuk menyerang mereka, hingga Miska terpaksa melawannya sampai pesawat Larin dipastikan akan terjatuh. Sebelum itu terjadi, ia meminta ia berjanji untuk menjaga istrinya, serta menyembunyikan fakta pengkhianatannya kepada sang ayah. Отцу не говори. Обещаю, Коля. Bebas dari serangan itu, Rusia menyerangnya hingga mereka harus melakukan pendaratan. Pesawat pun menghantam pegunungan salju dengan keras, hingga perjuangan panjang mereka berhasil saat seluruh tentara menemukannya. Di tanggal 3 Maret 1945, Miska dimintai keterangan seputar lokasi rudal Jerman berada. Beberapa tempat pun langsung diledakkan Rusia, hingga ia dipastikan akan menerima medali penghargaan. Namun kepolisian menginterogasinya karena tahu bahwa ia adalah pilot tempur yang mustahil bisa mengendalikan pesawat pembom Jerman. Atau dengan kata lain, ia dituduh sempat berkhianat. Ia juga dipaksa menyebutkan satu nama yang telah menjaminnya di kamp pelatihan pilot Jerman. Namun Miska memilih merahasiakannya. Ну что ж, начнем вспоминать вместе. Adegan beralih pada masa kini ketika Miska bertemu dengan ayah Larin. Ia masih memegang janji untuk menyembunyikan semua fakta pengkhianatan. Meskipun jaminannya adalah harus dibenci, ia juga tetap menjaga istri Larin sampai dianugerahi penghargaan tertinggi. Bahkan ia kembali berdiri di sekitar lapangan merah bersama teman-temannya seperti janjinya 12 tahun silam. Кричали нам. Слава героям.
Sebagai seorang pilot, teman, sekaligus orang yang mengabdikan hidupnya pada negara, Miska merupakan gambaran dari sosok manusia yang memiliki hati mulia dan pantang menyerah. Setelah berjuang melewati kejaman neraka di kamp penahanan, ia mampu bebas dan layak mendapatkan penghargaan tertinggi. Seluruh balasan yang setimpal pun berhak Jerman terima, karena Camp Usedom adalah satu dari banyaknya camp tahunan perang Jerman yang dulu paling ditakuti. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.